Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Azka Ibrahim Sultan. Bagaimana kabar kalian semua, subscribers tercinta? Semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di video kali ini kita akan membahas Shirathul Mustaqim di buku yang sama. Di pertemuan sebelumnya kita udah membahas apa itu Shirathul Mustaqim. Shirathul Mustaqim adalah jalan yang lurus. Yang dimaksud Shirathul Mustaqim adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan realisasi dari bentuk syahadatain, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke pembahasan kedua, yaitu hidayah menuju Shirathul Mustaqim. Kita review dikit. Jadi hidayah Shirathul Mustaqim adalah kenapa kita sudah Islam harus meminta selalu agar mendapatkan hidayah. Sebagaimana kita sering sebutkan, ihdinas Shirathal Mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Sekarang akan kita bahas. Tapi sebelumnya, apa itu Shirathul Mustaqim itu? Shirathul Mustaqim itu sekali lagi bahwasannya itu adalah agamanya Nabi Ibrahim, yaitu agama yang lurus. Dan Shirathul Mustaqim juga bisa disebut dengan Nabi Muhammad dan kedua sahabatnya. Yang dimaksud dari kesimpulan tadi semua itu adalah Islam yang lurus. Sekarang di hidayah menuju Shirathul Mustaqim. Karena demikian pentingnya hidayah, petunjuk yang menuntun kita untuk menuju dan meniti Shirathul Mustaqim, maka diwajibkan atas kita untuk memohon dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita telah baca setiap 5 waktu salat di surat Al-Fatihah, ihdinas Shirathal Mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Nah, ini Shirathul Mustaqim. Akan tetapi ketika arti Shirathul Mustaqim adalah Islam itu sendiri, mengapa kita yang sudah Islam disuruh untuk menuntut pada jalan Shirathul Mustaqim? Bukankah kita telah mendapatkannya, yaitu Islam itu sendiri? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu menyimak hal-hal berikut. Arti hidayah. Dalam ayat-ayat Al-Quran, hidayah mempunyai dua arti atau dua sisi, yaitu pertama, hidayah dalam arti ilmu. Hidayah itu terbagi dua. Yang pertama ada hidayah ilmu. Pada hakikatnya, substansi kata-kata hidayah adalah ilmu, yaitu ilmu yang benar menuntun seseorang menuju Shirathul Mustaqim dan memandunya untuk meniti jalan tersebut. Jadi hakikat atau arti dari jalan hidayah adalah ilmu yang memandu pada jalan Shirathul Mustaqim. Ilmu ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepada hamba-hambanya melalui para rasul. Kemudian disebarkan kepada seluruh umat manusia oleh para pewaris kenabian, yaitu para ulama, ya, para ustadz, bahkan siapa saja yang memiliki bagian dari ilmu yang dibawa oleh para nabi mampu memberikan hidayah ini sebatas ilmu yang mereka miliki. Jadi ilmu ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, para rasul. Kemudian para rasul menyebarluaskan hingga kepada para habaib, para ulama, para ustadz yang mereka mempunyai ilmu sendiri. Ilmu itu sendiri, ilmu dari Allah, yang mana ilmu yang dimaksudkan dari hidayah ini adalah ilmu yang mengantarkan kepada Shirathul Mustaqim. Jadi hidayah dalam arti ilmu bisa dituntut dari para rasul, para ulama, dan siapa saja yang memilikinya. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu tentang apa-apa yang harus kita percayai dan kita amalkan, serta apa-apa yang harus kita ingkari dan kita tinggalkan untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah seperti ini dinamakan pula hidayah dilalah. Tetapi pemberian hidayah ini oleh mereka yang memilikinya hanya sampai pada tahap penyampaian saja. Jadi hidayah ini, hidayah ilmu ini bisa kita berikan kepada semua orang, atau semua orang bisa mendapatkan ilmu ini, dan yang pemberinya hanya bisa memberikan atau menyampaikan ilmu yang mana yang benar dan ilmu yang mana yang salah untuk menuju Shirathul Mustaqim dan meniti jalan Shirathul Mustaqim. Nah, sebagaimana firman Allah, wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim, dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk hidayah kepada Shirathul Mustaqim, jalan lurus. Asy-Syura ayat 52. Hidayah yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah hidayah dilalah, hidayah ilmu yang barusan tadi kita bahas.
Kemudian dari sisi kedua, arti lain dari hidayah dinamakan taufik. Jadi hidayah tadi dibagi dua, ada hidayah dilalah, hidayah ilmu, yang kedua hidayah taufik. Hidayah ini disebut juga dengan nama hidayah taufikiyah. Hidayah taufikiyah adalah tuntunan Allah Subhanahu wa taala atas hati kita dan pertolongannya yang menjadikan kita menginginkannya, mengetahui dan akhirnya mampu meniti shiratal mustaqim. Jadi ketika seseorang telah mendapatkan hidayah dilalah, yakni hidayah ilmu yang disampaikan oleh para guru, para ustadz, para ulama, kita telah mendengarnya, kemudian ketika kita telah mengamalkan apa-apa yang benar dan apa-apa yang salah kita jauhi, nah Allah akan memberikan hidayah taufikiyah, adalah hidayah yang membuat kita merasa cinta kepada Allah sehingga kita berada istiqomah, berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan shiratal mustaqim. Itu dikuatkan oleh hidayah taufikiyah karena kita merasa cintakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, selalu berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita mendapatkan hidayah taufikiyah? Yaitu dengan kita menjalankan hidayah ilmu yang telah kita ketahui, ya ini mengajarkan yang benar dan menjauhi yang salah dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa hidayah ini, maka hidayah ilmiah atau hidayah dilalah itu tidak ada apa-apanya, tidak ada gunanya sama sekali. Ketika kita tidak mempunyai hidayah taufikiyah dari Allah, hidayah kecintaan untuk beribadah, untuk menuntun kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulnya, ilmu yang kita yang dengar yang telah disampaikan oleh para ulama itu tidak ada apa-apanya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasih, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mampu menerima petunjuk. Jadi ini adalah Al-Quran yang mana dulu ya kita cerita sedikit, ada namanya paman Nabi Abu Thalib. Jadi ketika Abu Thalib itu hendak meninggal, kan tapi ia meninggalnya dalam keadaan musyrik. Kata paman yang lain, "Hai Abu Thalib, apakah engkau ingin meninggalkan agama kakek moyangmu?" Kemudian Abu Thalib pun tidak mau bersyahadat sebagaimana yang telah dilantunkan oleh Nabi SAW yang ketika itu berada di sampingnya. Akan tetapi ajal lebih mendahului daripada mengucapkan syahadatain, dan Abu Thalib, paman Nabi tercinta itu, masuk ke dalam golongan yang tidak bersyahadat. Nah, kemudian Rasulullah SAW memintakan ampunan, ya, hidayah kepada si Abu Thalib ini. Kemudian Allah pun memberi firman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamul muhtadin. Ya, jadi Muhammad itu tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang dicintai oleh Nabi, kecuali Allah saja yang dapat memberikan hidayah taufikiyah. Nah, yang dimaksud hidayah dalam ayat di atas adalah hidayah taufikiyah yang hanya Allah sajalah yang bisa memberinya. Hidayah ini dimulai dari berimannya seseorang, kemudian mencakup ketika kita ingin mendapatkan hidayah taufikiyah, kita harus yang pertama kemauan dan kemampuan untuk belajar ilmu yang benar. Kita harus meniti jalan ilmu yang benar, mendapatkan guru atau sumber untuk belajar ilmu yang benar. Kedua, yang ketiga, mempelajari ilmu tersebut. Setelah kita mencari guru, kemudian kita mempelajari ilmu tersebut. Yang keempat, memahami apa yang dipelajari. Ketika kita telah belajar, kita harus memahami apa yang kita pelajari. Yang kelima, menerima apa yang telah dipahami. Ketika pemahaman itu telah
kita pahami, apabila tidak sesuai dengan apa yang kita telah sering lakukan, maka kita harus menerima karena itulah yang benar. Yang kemudian menerapkan dan mengamalkan apa-apa yang diterima. Kita harus mengamalkan apa-apa yang telah kita terima. Kemudian keikhlasan untuk meniti semua hal tersebut di atas. Kita harus meniti dan mengikhlaskan melakukan perihal semua yang tadi di atas. Kemudian yang selanjutnya adalah ittiba, pengikutan kepada Rasulullah SAW dalam pemahaman dan pengamalan. Kita harus beribadah seperti yang dituntunkan oleh Nabi SAW dalam beragama ini. Dikarenakan ajaran-ajaran Islam tertentu luas dan trik-trik atau tipu daya penyesatan dari syaitan pun terlalu banyak, maka jika kita menghendaki agar kita selalu berada dalam keislaman dan dapat mempertahankan prestasi-prestasi keislaman, kebaikan atau amal perbuatan taat yang sudah kita miliki, juga bila kita ingin selamat dari trik-trik penyesatan tersebut di setiap waktu, maka kita pun membutuhkan hidayah dengan kedua sisi dan seluruh cangkupan seumur hidup kita di setiap waktu pula. Semoga demikian jelas mengapa kita harus selalu memohon dan berusaha untuk mendapatkan hidayah menuju shiratal mustaqim secara terus menerus. Nah, itu saja di video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada yang pengen belum jelas perkataan saya atau ada penyampaian-penyampaian yang keliru, tolong dimaafkan dan boleh dikritik di kolom komentar. Dan jangan lupa ikuti terus pembahasan buku Shiratal Mustaqim menuju jalan yang lurus, yaitu agama Islam yang murni secara ittiba kepada beribadah kepada Allah dan mengikuti dan mengamalkan dan merealisasikan Islam ini yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Jangan lupa di subscribe untuk mendukung channel ini. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.